Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya, Mas Yudi dari Primagama Magetan Bakti Asri. Jadi video kali ini adalah membahas masih tentang kuantitatif numerik ya. Jadi bentuknya bukan seperti kemarin. Kalau kemarin kita ketemu barisan dan pola-pola berpola serta dalam bentuk bangun kotak. Nah, sekarang dengan tipe jenis-jenis yang berbeda-beda. Jadi tetap masih dengan kuantitatif. Oke, langsung kita mulai dengan soal pertama. Soal pertama. Nah, oke. Perhatikan di sini soalnya adalah jika 5A5 kali A sama dengan 3390, 8B8 kali B sama dengan 4290, maka nilai A min B adalah, oke, 5A5 sama dengan kali A. Maaf, sebentar saya ulangi lagi ya. Oke, 5A5 kali A sama dengan 3390. Kemudian yang satunya adalah 8B kali 8 kali B sama dengan 4290. Nah, kita akan susah ketika menggunakan 5 harus dikuadratkan. Ini kan ada 5 kali 5 ya. 5 kali 5 kan 5 kuadrat A kali A kuadrat. Kita lihat depan saja. Angka depan ini kan angka 3. Berarti ini 30. Kalau begitu, jika ini 30, otomatis ini A-nya 6. Karena 5 kali 6 adalah 30. Sehingga sudah pasti. Jadi di sini nanti A-nya adalah 6. Nah, kenapa saya pakai angka 6? Karena di sini 3, 30. Berarti ini 5. 5 kali 6, 30. Kemudian yang B. Nah, ini kan 4. Nah, berarti 8 yang mendekati 4 adalah 40. Sehingga B-nya adalah 5. Nah, jadi kesimpulannya A dikurangi B, 6 dikurangi 5. Sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya di sini adalah A. Nah, jadi jadi kita tidak harus melulu menggunakan hitungan harus dibagi pakai berpangkat atau eksponen gitu ya. Jadi kita lihat saja angka ini. Nah, ini kan angka sudah jelas kalau ini 30 berarti kan A-nya ini 6 pasti. Karena angka yang mendekati 33 adalah 30. Oke, saya tampilkan pembahasannya. Nah, ini bahasanya ya. Jadi dari angka itu ya. Oke, saya kira bisa. Mudah Mas ya soalnya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal kedua. Nilai 7 merupakan 35% dari bilangan berapa? Jadi 7 itu adalah 35% dari 100%. Maka kita cari bilangan sesungguhnya berapa. Berarti kalau ingin mengetahui bilangan sesungguhnya artinya begini. 7 itu sama dengan 35%. Berapa jika 100%? Berarti kan kita mencari bilangan utuh sebenarnya. Maka persentasenya kita balik. 35% adalah 35/100. Untuk mencari bilangan sesungguhnya berarti dibalik. Sehingga 100 per 35 kali 7. Nah, 7 dibagi ini kan bisa coret ini. Berarti ini adalah 5. 100 bagi 5 adalah 20. Sehingga jawabannya B. Oke. Bagaimana? Mudah ya, masih mudah soalnya ya. Oke, saya tampilkan pembahasannya.
Nah, ini. Jadi dibalik. Kalau ingin kan kita nyarinya karena 7 itu senilai 30%. Lah kita yang dicari adalah bilangan utuhnya. Berarti bilangan utuh itu dianggap 100%. Sehingga perbandingan persentasenya dibalik. Oke, kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga. Oke, nah ini saya kira tidak sulit juga. Kalau begini kan eksponen ini ya. Jadi itu ada 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat N. Nah, kan penjumlahan itu banyak kalinya ya. Jadi kalau 5-nya ada 5, ya berarti artinya 5 pangkat 3-nya ada 5, artinya berarti itu 5 pangkat 3 dikalikan 5. Atau kalau ditulis dalam penjumlahan ya ini terinci seperti ini. Sehingga ini 5 pangkat 3-nya kan sebanyak 5. Maka ditulis 5 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat N. Perkalian dalam eksponensial pangkatnya dijumlah. Berarti 1, ini kan pangkat 1, ada angkanya. Berarti ini 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat N. Sehingga N-nya ketemu 4. Saya kira ini juga masih tergolong mudah. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nah, jawabannya B ya. Saya tampilkan pembahasannya. Nomor 3. Oke, ini. Jadi begitu. Artinya kan 5 pangkat 3-nya sebanyak 5 kali. Jadi kita gunakan konsep eksponen. Kalau perkalian, sepenting bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah. Soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, ini tentang barisan. Cuma diaplikasi dalam bentuk soal cerita ya. Jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga suatu barisan adalah 2:3, maka perbandingan nilai suku kedua dan keempatnya adalah, oke, ini barisan aritmatika ya. Rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Suku pertama berarti U1 atau disebut A, kita sebut U1 saja. U1 dibanding U3 sama dengan 2:3. U1 itu kan A, berarti bisa tulis A. U3 berarti N-nya 3, 3 dikurangi 1 ya, berarti A plus 2B sama dengan 2:3. Nah, kita kalikan silang, 3A sama dengan 2A plus 4B. Nah, ini yang punya A di sini, jadi 3A dikurangi 2A, maka hasilnya A sama dengan 4B. Berarti A itu senilainya 4B. Pertanyaannya adalah perbandingan suku kedua, U2 berarti dibanding dengan U4. U2 berarti N-nya 2, 2 dikurangi 1 berarti A plus B. Kemudian 4 berarti 4 dikurangi 1, A plus 3B. Nah, A-nya kan diganti, sudah kita tahu ya, A-nya adalah senilai 4B, berarti yang U2 nanti A-nya diganti 4B, maka menjadi 5B. Nah, sedangkan yang suku 4, A-nya diganti 4B juga, berarti menjadi 7B. Sehingga perbandingannya adalah 5:7. Saya kira kalau masih soal barisan aritmatika mudah. Biasanya yang agak sulit itu di soal barisan geometri. Sulit dalam perhitungannya saja sebenarnya. Kalau kita sudah hafal konsepnya, saya kira bisa mengerjakan. Di sini jawabannya E ya. Oke, saya tampilkan dulu bahasanya. Bahasan soal nomor 4 ya. Oke. Nah, ini pembahasannya.
Oke, sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini statistik rata-rata ya. Nilai matematika 7 siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. A, B, C 7, D, D 9. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7, berarti ke 7-nya ini rata 7. Rata-rata nilai terendah 17/3, maka rata-rata nilai 3 yang terbaik adalah terendah. Di situ kan sudah diurutkan itu datanya, berarti terendah adalah A, B, C. Kita jumlah dulu yang terendah. Berarti A tambah B tambah C per 3, dibagi 3 karena banyaknya ada 3, sama dengan 17/3. Nah, 3-nya bisa coret ini. Oke, berarti kesimpulannya A ditambah B ditambah C sama dengan 17. Nah, diketahui rata-rata semuanya adalah 7. Semuanya berarti ke 7-7-nya kita jumlah. Jadi nanti A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9 dibagi 7 itu sama dengan 7. Nah, A tambah B tambah C sudah diketahui ya, senilai adalah 17. Ditambah 7, D-nya yang kita belum tahu, berarti ditambah, karena D-nya 2 berarti 2D. Plus 9 sama dengan 49. 49 dari 7 kali 7 ya. 17 tambah 7, 24. 24 ditambah 9. 24 tambah 9 berarti 33. Maka 2D sama dengan 49-nya dikurangi 33. Ya, berarti tinggal 16. Oke, maka D-nya adalah 8. Pertanyaannya, rata-rata nilai terbaik. Berarti yang belakang D2 itu berarti ada 8, tambah 8, tambah 9 dibagi 3. 16 tambah 9 berarti 25 dibagi 3. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, saya tampilkan pembahasan. Oke, ini pembahasannya. Saya lanjutkan soal berikutnya. Oke. Jadi sudah ada materi apa tadi? Statistik ya, materi barisan. Nah, itu matematika dasar. Sekarang saya lanjut soal berikutnya. Ini ternyata soal terakhir, oke. Nomor 6 ya. Ya, ini tentang peluang. Oke. Dalam suatu kompetisi, peluang tidak menjadi juara di tim A sama dengan 2 kali tim B. Jika dalam kompetisi peluang tim B tidak menjadi juara adalah 1/6, maka peluang tim A menjadi juara adalah peluang tim A tidak menjadi juara. Berarti komplement ya. Peluang aksen A, ini peluang A tidak menjadi juara adalah 2 kali peluang B tidak menjadi juara. Nah, sedangkan peluang B yang tidak menjadi juara adalah 1/6, berarti 2 kali 1/6. Jawabannya berarti 1/3. Pertanyaannya adalah peluang A menjadi juara. Berarti 1 dikurangi peluang komplement A, peluang A yang tidak menjadi juara. Berarti 1 dikurangi 1/3. Sehingga jawabannya adalah 2/3. Jadi yang perlu sering dikeluarkan di soal adalah tentang barisan, statistik, dan peluang. Jadi itu sebenarnya soal-soalnya sederhana, cuma kita tinggal memahami soalnya. Jadi soal ceritanya kita harus paham dulu. Biasanya soalnya panjang, tapi waktu kita mengerjakan singkat. Jadi kita harus cepat berinisiatif bagaimana ya soal ini diselesaikan. Gitu. Oke, saya tampilkan dulu pembahasannya.
Nah, ini ya pembahasannya ya. Oke. Oke. Pertemuan kali ini cukup. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi TPS analisis ya. Jadi numerik kita sudah jumpa kedua kalinya ini kuantitatifnya ya. Nanti ketemu berikutnya kita di TPS analitik. Terima kasih. Terus belajar, tetap semangat. Sukses UTBK 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.